Profesor Irwan Sukri Banua, salam dari Jakarta ke Lampung. Anda adalah seorang tokoh yang sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat dikenal di keluarga besar Museum Rekor Dunia Indonesia. Karena sejauh ini Anda sudah membawa Fakultas Pertanian Lampung memperoleh 5 anugerah MURI, di mana Universitas Lampung sendiri sudah memperoleh 7. Jadi dari 7, 5 itu khusus dari Universitas dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Profesor, nah tolong Anda ceritakan bagaimana Universitas Lampung ini, khususnya Fakultas Pertanian, memiliki semangat yang sangat-sangat dibutuhkan bangsa Indonesia ini, yaitu semangat kreativitas dan semangat inovatif. Silakan, Profesor Irwan Sukri Banua. Baik, terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Jaya Suprana yang multi talenta dan merupakan salah satu tokoh idola bagi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Terkait dengan kinerja Fakultas Pertanian Universitas Lampung, tentu kami memiliki visi ingin menjadi 5 terbaik di Indonesia, yang juga tentu harus mengemban misi yang diamanahkan kepada warga Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mulai dari tridharma perguruan tinggi, kemudian organisasi yang mumpuni, kerjasama, dan yang terkait dengan peningkatan SDM. Nah, terkait dengan hal ini, maka tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak, kami memiliki misi terkait dengan hasil-hasil penelitian dan sekaligus juga dengan itu tridharma perguruan tinggi, ini terkait dengan apa yang menjadi amanah. Pertama, pengembangan ilmu, kemudian yang kedua, memberikan solusi terkait dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan di Lampung termasuk juga di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan kami tentu bekerja untuk memperoleh hal-hal yang terkait dengan misi tersebut. Dan alhamdulillah atas bantuan dan kesediaan Pak Jaya beserta tim untuk mencatatkan kegiatan-kegiatan yang kami peroleh di Museum Rekor Dunia Indonesia. Tentu ini tidak terlepas dari hasil kerja penelitian Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Hasil penelitian yang ada itu bisa kita bagi 2. Yang pertama adalah pengembangan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan terkait dengan memperoleh solusi terhadap persoalan-persoalan pertanian yang ada, paling tidak yang ada di Provinsi Lampung, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi persoalan pertanian yang ada di Indonesia. Pak Jaya yang kami hormati, sebagai informasi bahwa Provinsi Lampung ini secara nasional ini untuk produk singkong itu nomor 1 secara nasional. Kemudian yang kedua, jagung itu nomor 3 secara nasional. Padi sawah ini sedang kejar-kejaran dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung sekarang masih pada posisi 6 besar.
Provinsi Sumatera Selatan itu 5 besar. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama seluruh elemen masyarakat Provinsi Lampung yang digawangi oleh pemerintah Provinsi Lampung, secara khusus Pak Gubernur Provinsi Lampung meningkatkan produksi padi sawahnya pada tahun 2021 kemarin mencapai 22,47%. Dan itu mulai melibas, dalam tanda petik bahasa saya, itu yang tadinya pada tataran 6 nasional, mudah-mudahan menjadi 5 nasional, dan tentunya ini kami memiliki surplus untuk padi sawah. Kemudian yang lain masih banyak, Pak Jaya, terkait dengan kopi, kita nomor 2 nasional, lada nomor 2 nasional, tebu nomor 2 nasional, nanas nomor 1 nasional, udang nomor 1 nasional, dan pisang nomor 3 nasional. Nah ini karena Provinsi Lampung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif ini, maka perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Pertanian Lampung juga terpanggil untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan hal tersebut. Nah oleh karena itu maka alhamdulillah atas kerja sama dengan para mitra dan kerja keras dari Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian Lampung, kita memperoleh beberapa inovasi yang menurut Pak Jaya terkait dengan inovasi ini superlatif dari prestasi itu bisa diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, dan itulah maka kami Fakultas Pertanian Lampung, salah satu perguruan tinggi fakultasnya yang bukan perguruan tinggi besar dan berada di luar Pulau Jawa, kalau tidak ada bantuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, tentu inspirasi yang mungkin diperoleh dari apa yang kami kerjakan itu wilayahnya hanya sedikit. Makanya kami sangat bangga dengan Pak Jaya Suprana sebagai founder Museum Rekor Dunia Indonesia, dan kami terus bekerja dan mencatatkan itu terkait dengan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi insan-insan pertanian yang ada di Provinsi Lampung dan secara umum di Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Jaya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mencatatkan di Museum Rekor Dunia Indonesia yang kami hasilkan. Demikian. Terima kasih Profesor. Saya terharu sekali pertama atas kerendahan hati Anda. Jadi Anda berulang kali tadi menyatakan bahwa Anda tidak bisa menciptakan rekor ini tanpa Museum Rekor Dunia Indonesia. Menurut saya kerendahan hati Anda berlebihan, ya, karena justru adalah Museum Rekor Dunia Indonesia yang berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menciptakan rekor-rekor yang demikian hebatnya sehingga dapat kami catat sebagai kebanggaan bangsa Indonesia ini. Jadi tadi waktu saya mendengar itu bukan main ya, saya lama sekali mengagumi satu istilah yang digunakan oleh teman-teman Muslim, yaitu fastabikul khairat. Jadi apa yang tadi Anda utarakan itu benar-benar merupakan pengejawantahan fastabikul khairat itu tadi, yaitu bersaing untuk berbuat kebaikan. Maka kami menyampaikan penghargaan dan salut kepada Unila dan tentu khususnya juga kepada Fakultas Pertanian yang telah menciptakan 5 prestasi itu. Itu dahsyat sekali. Ya, itu kami sangat terharu dan kami sangat kagum. Nah, begini, tadi saya dengar nomor 1 adalah apa Pak tadi, kalau nanas tadi saya ingat, terus nomor 1 Singkong singkong Pak ya. Jaya. Nah,
Kemudian yang udang. lain banyak yang nomor 2. Ya, Kemudian khusus untuk padi itu sedang berebut 5 dengan teman-teman kita dari Sumatera Sumatera, Selatan, Sumatera Selatan. ya, jadi bertetangga betulnya ya. Di situ, nah, itu bukan main ya, persaingan yang indah sekali. Nah, terus terang saya itu baru sedang sedih Pak, memikirkan ini kan pertanian. Nah, di Indonesia kan ada lagi satu bidang yaitu kedokteran. Ini, aduh, saya itu sedih ya karena kalau di kedokteran itu tidak ada persaingan yang fasabikul khairat itu, karena fasabikul khairatnya itu malah saling menjegal, saling memecat, saling macam-macam, saling mencelakakan lah. Nah, menurut saya ilmu kedokteran ini perlu belajar dari ilmu pertanian yang dilakukan oleh Universitas Lampung ini agar mereka tidak mau kalah melakukan fastabikul khairat itu tadi. Amin, Ya, amin. nah, begini Pak, begini Prof. Sebenarnya itu kan ada yang sudah banyak yang nomor 2 ya tadi ya. Ya, ya, Dan saya yakin dalam waktu dekat ini Anda akan berjuang mati-matian bersama pemerintah. Ya, saya sampaikan salam kepada Bapak Gubernur. Ya, wah, Bapak Gubernur beruntung sekali punya rakyat yang demikian hebat seperti keluarga besar Universitas Lampung ini. Ya, saya yakin tidak lama lagi kalau itu posisi nomor 2 itu tadi pasti akan ditingkatkan agar bisa juga menjadi nomor 1. Ya, saya yakin itu kalau mau pasti bisa. Cuma memang teman-teman kita tentu juga nggak mau kalah. Nah itu repotnya ya. Mereka juga tentunya nggak mau begitu aja. Mereka juga akan berjuang. Tapi di situ adalah letaknya indahnya fastabikul khairat. Karena yang diuntungkan adalah jelas bangsa, negara, dan terutama rakyat Indonesia. ya. Saya kira kalau Pak Harto masih hidup, beliau juga pasti tersenyum bangga. Bapak ketahui Pak Harto sangat-sangat mengutamakan pertanian. Beliau kalau ngomong pertanian, saya berulang kali berjumpa dengan beliau. Ya kalau beliau ngomong yang lain-lain itu, ya begitulah. Tapi kalau begitu ngomong pertanian, waduh, beliau nggak mau berhenti. Karena beliau memang cinta pertanian. Nah, menurut Bapak, apa sebenarnya, kan barusan saja di beberapa lama ini Presiden Jokowi mengeluh karena kita ini adalah produksi pertanian kita itu beras terutama itu sebetulnya sudah mampu swasembada. Tetapi sayang sekali masih ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh impor, maka beliau-beliau ini tega untuk terus import itu. Nah, menurut Anda, alasannya mereka itu adalah karena harga beras di Indonesia itu tidak terkendali. Ya, maka mereka sengaja mendatangkan impor dengan alasan agar harga itu stabil. Menurut Bapak, apakah alasan itu benar, Pak Prof? Apakah bangsa kita tidak mampu swasembada beras? Ya, menurut saya dan tentunya hasil kerja kawan-kawan semua di Fakultas Pertanian Lampung dari beberapa diskusi yang dilakukan, ini kita sangat mampu, Pak Jaya. Dan itu sudah kita buktikan pada tahun 1984 zaman Pak Presiden Pak Soeharto. Kita sudah swasembada beras. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi mulai dari hulu sampai ke hilir, ini memang memiliki kemampuan yang sangat baik. Tetapi mungkin kesempatan
pengelolaan dari hulu sampai hilir ini yang masih terkotak-kotak. Kira-kira seperti itu. Pak Presiden Jokowi kemarin meminta kepada kita, insan pertanian dan seluruh warga Indonesia, untuk meningkatkan produksi padi menjadi 6 ton per hektar per kali panen. Rata-rata kita masih 5,15 ton per hektar per kali panen. Beberapa tempat di Provinsi Lampung sudah melampaui 6 ton, Pak Jaya. Dan kalau itu diterapkan secara nasional, bukan hanya di Lampung, tapi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga sudah banyak yang menghasilkan produksi padi lebih dari 6 ton. Permintaan Pak Jokowi itu sangat logik, sangat logis, dari 5,15 menjadi 6 ton dengan subsidi pupuk dan berbagai teknologi yang sudah dimiliki oleh bangsa kita. Saya yakin kita akan menjadi salah satu negara yang memiliki surplus beras dan berswasembada beras. Dan dari apa yang sudah disampaikan, ini kelihatannya memang tidak menutup kemungkinan. Apalagi sekarang bendungan-bendungan terus dibangun, irigasi terus diperbaiki. Jadi menurut hemat saya dan kawan-kawan, tentunya ini akan jadi hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian mengenai harga beras, justru harga beras ini tidak mahal karena dari harga patokan yang ada untuk harga gabah yang ada, ini sekarang justru pada saat panen-panen raya ini menjadi tidak mencapai harga patokan. Dan mudah-mudahan kalau ini dibeli oleh pemerintah dan jadi stok untuk pangan nasional, ini masih cukup dan mencukupi. Alasan import ya saya pikir itu mungkin karena kekhawatiran stok pangan yang berlebihan, padahal Pak Menteri Pertanian selalu menyatakan bahwa stok bahan pangan dan ketahanan pangan nasional kita itu sangat mencukupi, sangat kuat. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini mungkin tatarannya kebijakan Pak Jaya berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian yang lainnya, sehingga dalam konteks produksi, insya Allah Lampung bisa mendukung untuk surplus, dan secara nasional ini juga sudah diyakini kita juga bisa surplus. Demikian Pak Jaya. Bukan main, Prof. Jawaban Anda sebenarnya tadi saya agak khawatir, pertanyaan saya itu agak menyudutkan Anda, di mana Anda nanti tidak berani ngomong yang sebenarnya. Tapi di luar dugaan, ternyata Anda sangat optimis bahwa ketahanan pangan yang sudah dirintis oleh Pak Harto itu justru tadi Anda menggunakan kata kunci. Sekarang ini kita punya teknologi dan keterampilan, punya skill itu yang lebih baik lagi. Jadi itu bukannya mustahil, tetapi bahkan sangat mungkin, dan kalau mau pasti bisa. Sesuai dengan semangat nawaciptanya Pak Jokowi sejak awal kepresidenan ini. Ya, karena beliau kan menghendaki bangsa ini swasembada dalam soal pangan ini. Wah, Prof, saya salut. Ya, saya sangat hormat kepada Anda, dan menurut saya Anda ini adalah seorang warga yang benar-benar cinta kepada Indonesia, yang kecintaan Anda itu bukannya sekedar emosional. Kalau saya itu emosional, tapi Anda itu secara rasional, bahkan dengan tindakan langkah nyata. Karena Anda tadi tanpa ragu menyatakan Lampung sanggup. Bahkan Anda menyatakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga sanggup. Ya, praktis Anda mewakili seluruh Indonesia. Bahwa pada waktu semua sanggup. Kecuali ya tentunya yang di mana di sana bukan tanaman padinya tidak ada. Ya, tetapi kalau ada itu
Aduh, Anda ini benar-benar apa yang diutarakan ini harus didengar oleh seluruh bangsa Indonesia karena terus terang pada saat ini terutama rakyat kecil sedang menjerit karena harga minyak goreng dan harga kebutuhan sembako pokok yang menjelang lebaran ini itu luar biasa Pak kasihan ya Prof dengan saya mungkin belum tidak merasakannya langsung tapi kenaikan ini masih bisa kita pikul tetapi rakyat kecil benar-benar terpukul Bapak. Tapi saya tadi sangat terhibur karena mendengar bahwa harga beras masih bertahan ya Pak, nggak bergerak ya harga beras. Betul Pak ya? Betul. Bahkan sebetulnya harganya bisa malah di bawah dari harga patokan pemerintah kan? Ya di bawah Pak. Sekarang. Hebat ya, hebat. Nah, menurut Bapak, apa sebenarnya yang keliru pada bangsa ini? Kok sampai kalau beras itu sudah demikian ternyata bisa diatasi, harganya bisa dikendalikan ya dengan segala kritik dari pihak yang penganut pasar bebas yang mengatakan wah harga nggak boleh dikendalikan. Ya tapi kita kan negara Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil, bukannya pemodal besar di sini. Nah, sebetulnya apa, Prof, yang keliru pada bangsa ini? Kita kok sampai minyak goreng harganya bisa demikian menggila, kemudian melangkah, ya, dan harga yang lain kecuali beras naik semua, ya. Kenapa, Bapak? Prof, silakan. Baik. Terima kasih Pak Jaya. Saya pikir tidak ada yang keliru Pak Jaya dalam ambil kebijakan, tetapi mungkin kebijakan dari masing-masing organ yang ada di pemerintah kita ini belum menyatu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan menyatunya kebijakan dari hulu sampai hilir, sehingga kelirumologinya Pak Jaya tidak terjadi. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Jaya. Bukan main, jawabannya singkat tapi padat dan langsung menohok saya sendiri. Karena di situ Anda menggunakan kelirumologi untuk menghantam saya. Ya oke, jawaban Anda tepat sekali. Karena sekarang yang penting adalah bukannya komunikasi saja, tapi koordinasi. Ya, jadi memang Prof itu tepat sekali. Sebetulnya latar belakang pendidikan Prof itu apa? Ya. Apakah latar belakangnya pendidikan atau apakah pertanian atau kalau saya merasa Anda juga menguasai manajemen, bahkan Anda menguasai tata negara kelihatannya ini. Apa latar belakang pendidikan Prof apa? Saya bidangnya pertanian Pak Jaya, dari S1 dapat kesempatan sekolah juga di bidang pertanian, S2 bidang pertanian, dan S3 juga pertanian Pak Jaya. Terima kasih. Ya, Anda di mana saja? S1-nya di mana? S1-nya di Budidaya Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, S2-nya di Konservasi Tanah dan Air di IPB, S3-nya juga di Konservasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai itu di IPB. Demikian. IPB, ya. Bogor. Iya, Pak Jaya. Dan yang S2-nya di ITB. IPB juga, sama juga di IPB. Oh, sama. Ya, kalau hebat sekali. Ya, oh jadi Anda ahli irigasi. Pengelolaan konservasi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Wah, apa bedanya Pak irigasi dengan pengelolaan aliran sungai? Pengelolaan daerah aliran sungai itu yang dikelola adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-batas alami sehingga luasnya itu lebih luas daripada daerah irigasi.
Kalau daerah irigasi adalah wilayah yang dilayani dengan air sungai yang bisa dijadikan sebagai air pengairan bagi wilayah-wilayah tersebut. Nah, jadi dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungai ini lebih luas daripada daerah irigasi yang dikelola mulai dari wilayah hulu itu umumnya adalah kawasan hutan, kemudian sebagian hilir itu adalah penerima manfaat dari wilayah hulu yang itulah untuk pengembangan daerah-daerah irigasi yang pada akhirnya itu daerah-daerah untuk persawahan. Kira-kira begitu, Pak Jaya. Terima kasih sekali. Dan saya tadi tertarik mendengar Bapak optimisme Bapak didukung karena belakangan ini kan pembangunan infrastruktur dalam bentuk bendungan itu kan sangat menggebu. Betul. Nah, di sisi lain ini dari teman-teman kita pencinta alam itu banyak yang tidak suka kepada bendungan. Karena dianggap bendungan ini kemudian merusak alam dan juga bahkan menyengsarakan manusia dalam arti menggusur masyarakat adat dan juga menggusur hewan-hewan langka. Nah, di Kanada dan Amerika Serikat, Selandia Baru, itu saya banyak sekali mendengar bahwa di sana justru banyak bendungan itu yang sudah dibangun itu dibatalkan kemudian dikembalikan ke alam karena dianggap alam ini sudah memberikan yang terbaik untuk irigasi. Itu pendapat dari para pelestari alam tentunya. Nah, menurut Bapak sebagai orang yang sudah mempelajari, sudah meneliti tentang kawasan aliran sungai itu sebetulnya bagaimana kita menyikapi tentang apa yang disebut sebagai bendungan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya. Bendungan ini adalah suatu bangunan yang menampung air dari bagian atasnya, dari bagian hulunya. Dan bendungan itu dengan atau tanpa bendungan, air itu pasti akan turun ke bawah. Kemudian yang kedua, jika di bagian atasnya rusak dan intensitas hujannya tinggi, maka dampak yang akan diperoleh itu bukan hanya pada wilayah rencana pembuatan bendungan, tetapi sepanjang lintasan sungai tersebut. Nah, itu kira-kira kondisi jika tidak ada bendungan. Jika ada bendungan, maka untuk wilayah bagian hulu yang mengalirkan air ke dalam wilayah tersebut, itu bisa ditampung untuk sementara, dan kemudian meningkatnya tinggi muka air itu bisa bermanfaat menjadi sumber tenaga listrik PLTA. Kemudian yang kedua, untuk menambah wilayah yang dapat diairi. Betul ada kerusakan, tetapi tentunya kerusakan itu bisa dikalkulasi, bisa dialihfungsikan. Pertama, misalkan wilayah yang di bagian hulu dibendung, itu merupakan lahan pertanian, itu bisa dialihfungsikan menjadi untuk penggunaan lain seperti perikanan darat. Kemudian masyarakat pemilik lahan tentu harus diganti untung. Itu yang kedua. Yang ketiga, perencanaan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang akan dibuat. Sebagai contoh, kemarin Pak Presiden meresmikan bendungan Sekampung yang ada di Provinsi Lampung tahun lalu. Dan itu tujuannya untuk menambah kapasitas pengairan dari bendungan yang sudah ada. Di atas bendungan Sekampung itu ada namanya Bendungan Batu Tegi, kemudian di bawah bendungan Sekampung itu ada namanya Bendungan Argoguru. Itu dilintasi oleh sungai besar yang ada di Provinsi Lampung namanya Sungai Sekampung.
Nah, dibuat di tengah-tengah antara Batu Tegi dengan Argoguru, ini bendungan sekampung. Niatnya adalah yang selama ini irigasi yang bisa mengairi sawah yang ada di wilayah hilir Sungai Sekampung hanya kurang lebih sekitar 60.000 hektar dan itu belum optimal. Dengan ada penambahan bendungan Sekampung ini direncanakan bisa menambah sawah yang dapat diberikan air irigasi seluas menjadi 70.000 hektar. Kalau itu dikalikan dengan niatnya Pak Presiden 6 ton per hektar per musim musim tanam, per satu kali tanam, itu sudah jutaan ton per hektar yang bisa kita dedikasikan kepada ketahanan pangan nasional. Itu sangat luar biasa Pak Jaya, dan tentu ada dampak negatif, dan dampak negatifnya itu perlu kita tangani, kita sikapi dengan arif dan bijaksana, dan mudah-mudahan manfaat dari apa yang dilakukan itu lebih besar dari dampak yang kurang bermanfaat atau kecil ketidakmanfaatannya. Saya pikir kira-kira begitu. Mohon maaf terlalu panjang lebar. Oh, enggak. Itu sebetulnya itu satu simposium sendiri mestinya. Tapi Bapak bisa utarakan secara singkat. Nah, saya tertarik sekali kepada bendungan Sekampung. Ya, karena Bapak tadi kan berkisah tentang bendungan Sekampung ini. Betul ya, Sekampung namanya ya? Kampung, betul. Ya, nah, apakah pada saat perencanaan bendungan itu dibangun, apakah Universitas Unila dilibatkan dalam perancangannya, dan apakah masyarakat adat juga dilibatkan dalam tim yang akan merencanakan bendungan Sekampung ini? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya. Kami juga dilibatkan, terutama dalam studi-studi tentang analisis dampak lingkungan, kemudian juga tentang ganti rugi dengan masyarakat adat yang ada. Ini mungkin satu lagi, insya Allah akan ada bendungan Marga 3, itu juga personil Universitas Lampung juga dilibatkan. Tetapi dalam konten perencanaan fisik itu memang karena ada kementerian khusus yang menangani, tapi itu kita tidak ikut di dalam perencanaan itu. Mudah-mudahan nanti jika diberikan kesempatan, kita ada beberapa dari teknik sipil juga ada yang bisa terlibat. Karena akan beberapa bendungan selain bendungan Sekampung, bendungan Marga 3 juga nanti di bagian utara Provinsi Lampung juga insya Allah akan dibuatkan bendungan juga. Secara keseluruhan kami memang dilibatkan. Demikian Pak Jaya. Bukan main ya, Anda menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menghantui saya itu lama sekali, karena saya pendukung program pembangunan infrastruktur. Saya dukung ya, apalagi secara pribadi saya bersahabat dengan Presiden Jokowi. Cuma belakangan ini saya perhatikan ada pihak-pihak yang menganggap itu kalau pembangunan berkelanjutan itu mahal ya, kalau dan juga ganti rugi kepada masyarakat adat itu tidak menguntungkan ya, karena itu kan namanya aja ganti untung kan, Bapak tadi menggunakan ganti untung kan anunya situ. Nah, itu akan menambah beban biaya. Nah, menurut saya itu adalah kekeliruan yang sangat parah dari pelaksana. Jadi bukan Presiden Jokowi dan bukan kebijakan pembangunan infrastruktur. Tapi kalau sampai tujuan dari pembangunan infrastruktur kan jelas adalah menyejahterakan rakyat kan. Nah, kalau pembangunannya itu menyengsarakan rakyat, ya pasti ada yang keliru. Ya. Pasti ada yang keliru dari situ. Nah, makanya saya sangat berterima kasih, Prof, atas pernyataan Anda yang sangat, ya bagaimana ya, menurut saya sangat jujur, tetapi Anda juga tahu bahwa di setiap kebijakan itu selalu ada kelemahannya. Nah, yang penting itu adalah meminimalisir kelemahan-kelemahan itu, dan terutama
nggak boleh. Pembangunan tidak boleh dengan apapun alasannya. Pembangunan adalah demi menyejahterakan rakyat. Jadi tidak boleh menyengsarakan rakyat. Nah, yang bisa merasakan penderitaan itu bukan saya, bukan Prof, bukan Presiden Jokowi, bukan pelaksana, tetapi rakyat. Nah, kalau memang ada rakyat yang menderita, ya itu artinya ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih, Prof. Saya sangat kagum dan saya makin kagum setelah saya berkenalan dengan Prof. Ya, dan saya juga bangga sekali terhadap Universitas Lampung karena terus terang di zaman Pak Harto itu, dan juga di zaman SBY dan lain, saya tuh sering waktu saya masih lebih muda, saya sering diundang ke Unila untuk ikut dalam beberapa kegiatan, termasuk saya masih ingat waktu ada Kongres Matematika Indonesia itu di Indonesia Lampung itu yang menegarakan tuan rumahnya Lampung. Jadi ternyata Indonesia Lampung bukan hanya berkiprah di pertanian, tapi juga di semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika yang jelas sangat penting untuk pertanian. Sebab pertanian itu justru mulainya matematika itu di pertanian. Ya untuk menghitung panen, untuk menghitung ternak, ya itu kan pakai matematika semua itu situ ya. Jadi Prof, saya sangat kagum dan tolong sampaikan salam kepada keluarga besar Unila. Ya, kekaguman saya dan waduh, kalau semua universitas itu seperti Unila begini, waduh, ya bangsa Indonesia saya kira Harvard, mau Oxford apa itu sulit lah menandingi. Karena begini ya, teman-teman kita di Harvard itu memang cerdas, teknologi tinggi, tetapi mohon maaf, ya dalam pertanian itu seperti beternak singkong itu kan, ya mereka bingung kalau suruh beternak singkong karena mereka kan tidak hidupnya bukan dari singkong. Tapi kalau di sini kan betul-betul kan rakyat itu makan singkong itu. Ya, apalagi beras, ya. Wah, pokoknya ini saya berbunga-bunga tapi saya kira nggak apa-apa kalau yang memuji Anda bukan memuji diri Anda sendiri, tapi saya yang mewakili bangsa Indonesia untuk memuji Universitas Lampung dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Prof, waktu yang membatasi kita, tentu saya pertanyaan saya dangkal sekali. Maka belum menyentuh hal-hal yang menurut Prof perlu diketahui, tapi belum saya tanyakan. Nah, monggo, silakan sebagai penutup Prof berkisah kembali tentang kiprah perjuangan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya atas kesempatannya. Memang kami terus bergerak dan bekerja. Kami terdiri dari 10 jurusan atau 10 departemen, yang setiap departemen itu fastabikul khairat yang seperti kata Bapak Jaya Suprana. Nah, tolong ada Prof ceritakan 10 departemen itu apa saja? Silakan. 10 jurusan, mulai dari jurusan kehutanan, kemudian jurusan teknologi hasil pertanian, teknik pertanian, agroteknologi, teknologi hasil pertanian, proteksi tanaman, ilmu tanah, agribisnis, peternakan, dan perikanan. Anda hafal begitu aja semua ya. Ya banyak. Dan mohon izin Pak Jaya, saya perlu menyampaikan hasil-hasil yang sudah kami lakukan selain yang sudah kami daftarkan di Museum Rekor Dunia Indonesia. Kita juga tetap bekerja, tadi yang sudah saya sampaikan, untuk bidang peternakan, kami bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Lampung, itu mendaftarkan sapi lokal yang ada di Provinsi Lampung, itu sebutannya sapi krui, dan sekarang dalam proses. Nah itu kerjasama antara Dinas Peternakan dengan jurusan peternakan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Itu satu. Nah, Kemudian mohon maaf, apa kelebihan dari sapi apa tadi itu, sapi kroye tadi itu apa? sapi Kroy ini sapi dengan ukuran kecil sekelas dengan sapi Bali, tetapi karena dia memang hidup dan berkembang, memiliki DNA yang berbeda, itu memiliki daya tahan tubuh yang insya Allah bisa lebih kuat daripada sapi-sapi impor. Dan itu sudah familiar dilakukan usaha oleh masyarakat setempat. Pertanyaan saya, kenapa kok belum dicalonkan di Muri? Kami sedang mendaftarkan. Kan Ya, perlu pengakuan dulu dari Kementerian Peternakan, oke, khususnya baik. Dirjen Ya, Peternakan. Nanti insya Allah kita akan ya, daftarkan, iya, Pak. makanya kan itu kan kebanggaan lagi. Oke, Kemudian apalagi? yang kedua di bidang peternakan, ini dosen kami pemulia itu sedang memproduksi atau menghasilkan jenis ayam yang merupakan persilangan antara ayam pelung dengan ayam ras. Di Pulau Jawa sudah banyak populer ayam kampung dengan ayam ras, itu namanya ayam joper, Jowo Super. Nah, yang ini Lampung Super. Ya ini sedang diteruskan ini Pak. Ya. Kemudian yang ada lagi di Lampung ini kerjasama juga dengan para peneliti baik pemerintah maupun perguruan tinggi. Ini persilangan antara kambing bur itu impor dari Australia dengan kambing Etawa menjadi kambing Burawa. Kambing Burawa Kok, ini kok namanya mirip Banua? Oh. Oke, kambing Bur dan Etawa jadi Burawa. Ini kawan-kawan itulah yang hebat, 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 namanya. hebat. Keren. Tapi bedanya kalau Etawa itu tinggi kurus, kambing Mur tidak tinggi tapi gemuk. Ini yang dihasilkan persilangan ini tinggi dan gemuk. Nah, ini sekarang sudah mulai dikenal kambing Oh, Burawa yang ya, ada ya, di ya, 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 ya. itu bukan produk Fakultas Pertanian semata-mata, tetapi kerjasama dari berbagai institusi menghasilkan hal-hal yang saya sampaikan. Kemudian kami juga punya beberapa hal yang sedang kami lakukan. Ini mungkin nanti kami akan daftarkan mikoriza. Mikoriza ini ternyata di bumi Indonesia itu banyak sekali yang hampir sebagian besar itu bisa bekerja sama dengan berbagai jenis tanaman yang pada akhirnya tanaman itu akan meningkatkan kemampuan untuk menyerap unsur hara dan air yang pada akhirnya bisa meningkatkan produksi. Ini setiap mikoriza itu memiliki inang yang mungkin berbeda. Nah itu sedang kami koleksi dan sedang kami seleksi. Itu nanti kami akan laporkan ke Pak Jaya. Bukan hanya kita daftarkan, tapi kami laporkan dulu ke Pak Jaya. Wah, Kalau keren. kata Nah, Pak Jaya, apa, maaf Pak, Nikorisa itu apa Pak? Nikorisa. mikoriza Ya. itu organisme jamur, dia Oh, tidak oh, sempurna ya, 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 ya. seperti benang. Oh, ya, 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 ya. Saya pernah, sedikit, membaca tentang itu ya. Ya, bekerja sama dengan tudung akar, kemudian perpanjangan itu kerjasama simbiosis bisa meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara dan air. Kira-kira begitu. Ini sedang kita produksi, sedang kita lakukan juga pada dosen yang ada. Kemudian kita juga terkait dengan tadi kata Pak Jaya bahwa yang kopi urutan nomor 2, lada urutan nomor 2, tetapi masing-masing. Nah, Pak Gubernur melalui program Petani Lampung Berjaya mencoba untuk memerintahkan kami untuk bagaimana melakukan intercropping antara kopi dan lada. Hah? Sehingga pada saat lada harganya, kopi harganya kurang bagus, bisa disupport, didukung oleh harga lada. Kira-kira seperti itu. Sehingga hasilan petani kita bisa menjadi lebih baik. Nah ini yang sedang kami lakukan terkait dengan program Petani Lampung Berjaya. Pak Gubernur Lampung itu kok bisa begitu arif tentang ini pertanian tuh, apa latar belakang beliau apa betul?
Ya, latar belakang pendidikan Pak Gubernur itu adalah sarjana pertanian Oh, aja. Ya, nah ya ya. Dan udah. itu alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, Aduh. Ya sudah, bagus sekali. Makanya saya kagum sekali. Loh kok beliau bisa punya ide, anu, yang buat saya nggak pernah mengkaitkan harga lada dengan, ya ada harga lada dengan cabai, begitu mungkin. Lalu lada dengan kopi, loh kok bisa? Anunya, nah karena beliau ya tahu kan alam semesta pertanian ini. Bukan main, bukan main. Keren. ya, mudah-mudahan mohon doanya juga Pak Jaya dan kawan-kawan intercropping kopi lada yang ada di Provinsi Lampung bisa sukses dan berkembang. Karena mengembalikan kejayaan lada Lampung itu salah satu misi yang diemban oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan Kok Anda kami, menggunakan istilah mengembalikan? ya, Apakah dulu pernah lada Lampung itu berjaya? betul, betul Pak Jaya, warga Provinsi Lampung zaman dulu itu adalah profesinya sebagai pekebun. Salah satunya adalah perkebunan lada. Nah, tapi sekarang lada itu sudah kalah dengan berbagai tanaman perkebunan yang lain. Karena lada itu sendiri sekarang banyak sekali yang mati dan tidak berproduksi. Penyebabnya adalah hasil deteksi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, penyebabnya adalah penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Phytophthora capsici. Waduh, Nah, waduh. itu kita sekarang mengatasinya, kawan-kawan dari plan proteksi ini sudah memperoleh formulasi bagaimana Phytophthora capsici yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang itu diisolasi dengan musuh alaminya yaitu trichoderma. Dan ini sudah kita lakukan. Ada satu skenario lagi supaya kejayaan lada Lampung ini selain tadi dengan mengatasi, mengisolasi penyakit lada dengan musuh alaminya, Phytophthora dikawal dengan trichoderma, juga kami mencari solusi dengan cara lada sambung. Kalau bagian atasnya yang ingin kita hasilkan produksinya itu adalah Piper nigrum, apakah varietas Natar 1, 2, dan yang lain. Nah, batang bawah ini dicari yang memang tahan terhadap Phytophthora capsici atau busuk pangkal batang ini, jamur busuk pangkal batang ini. Nah, itulah dengan menggunakan batang bawah tanaman Piper colubrinum atau lada liar. Waduh, anu untuk saya nggak tahu semua itu. Pertanyaan saya sederhana. Saya di otak saya kalau dengar lada itu gambaran saya selalu karena saya warisan dari apa sejarah kolonial itu selalu Maluku. Nah, apakah lada Lampung sebetulnya juga lebih hebat ketimbang lada Maluku? Ya, sama saja Pak. Sama saja tinggal bagaimana budidaya. Yang berbeda dengan bubble. Bangka Belitung itu menghasilkan lada putih, nah kita itu lada hitam. Tetapi jenis tanamannya sama, tinggal pengolahan hasilnya saja. Nah, anu besarnya produksi. Produksi kita kalah, Pak. Maka Oleh, itu Pak Gubernur minta kita kembalikan kejayaan lada nah itu Lampung. dia, nah itu dia. Anunya, Produksinya hanya 0,49 ton per hektar per tahun. Sementara Bangka Belitung bisa menghasilkan 1,2 sampai 1,48 ton per hektar. oke. Nah, Nah, ini pertanyaan saya dulu, waktu zaman dulu, apakah kita pernah, saya nyebutnya Lampung sudah pakai kita, karena saya ya, sudah menjadi warga Lampung ini. Ya, itu dulu pernah kita unggul. iya. Dulu Lampung maka itu lambang pemerintah Provinsi Lampung itu ada untayan tanaman lada. Oh Dan iya, iya Pak, di sebelah kanan itu padi dan sebelahnya itu lada.
Nah, itulah lambang Provinsi Lampung. Makanya Pak Oh, Gubernur sangat menekankan untuk mengembalikan kejayaan iya, lada iya, Lampung. saya dukung. Siap. Ya, dengan segala hormat kepada teman-teman di Babel, ya, nah, tapi mereka tapi juga nggak mau kalah, mereka nanti juga. Ya, betul, betul. Ya, nomor satu itu Bangka Belitung, nomor dua Lampung. Hebat, hebat. Aduh, tolong nanti sampaikan salam hormat saya kepada Pak Gub, Siap, Pak ya, Jaya. karena saya terharu dan kagum atas kedekatan beliau, perhatian dia, kepedulian beliau terhadap pertanian. Karena saya tetap anggap pertanian adalah soko guru ekonomi dan bahkan kebudayaan Indonesia. Semua kebudayaan kita asalnya dari pertanian, Pak. Kultur, agrikultur itu, anunya situ. Oke, Bapak Profesor Irwan Sukri Banua, Anda itu asli Lampung. Tetangganya, Pak. Saya perbatasan Provinsi Lampung, tapi Sumatera Selatan. Saya dari Oku Selatan, jadi masuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tapi saya bekerja dan berdomisili di Provinsi Lampung. Oke. Nama Banua ini nama asli asli itu masyarakat tadi itu mana Sumatera Selatan itu tadi. Ya, tapi itu pemberian orang tua. Saya cari-cari nggak ada marga Banua. Anda mirip sekali dengan etnis Chinese. Etnis apa? Chinese, Cina, Cina. Ya, kalau saya ketemu Anda, mata Anda sipit kan? Itu. Padahal udah digede-gedein ini. Ya, kalau berdasarkan cerita kakek itu ya memang ada separuh itu Nah, saya dari sisi ibu itu kalau pakai namanya nama keturunannya So Guancing. wah, makanya dan saya kira zaman Sriwijaya itu sebetulnya sudah terjadi di situ asimilasi antara Chinese, India dan Indonesia Ya, di situ ya. Seperti Anda ketahui Muara Jambi itu kan peradaban Buddhismenya dahsyat sekali Pak itu. Di situ. Oke, Prof, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf saya tidak punya apa-apa. Kami hanya akan mengirimkan sangat sederhana yaitu piagam dari Jaya Suprana Institute kepada Profesor Irwan Sukri Banua yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema peran perguruan tinggi pertanian di Unila dalam menghasilkan inovasi di bidang pertanian. Tepuk tangan untuk Profesor. terima kasih Pak Jaya. Ini tentu untuk Fakultas Pertanian merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih dan sampai pada kesempatan nanti rekod muri selanjutnya dari Unila. Tepuk tangan untuk Unila.